signs of luck ini. Yang pertama, apa itu faktor pertama? Faktor pertama ini yang bisa menciptakan keberuntungan Anda adalah the past atau masa lalu Anda. Terutama masa lalu yang menyedihkan. Anda hidup susah, Anda dizolimi, Anda dilecehkan. Oh, ini akan jadi faktor yang sangat kuat di sini. Jadi makanya saya senang banget kalau ada orang ngebully saya. Kalau ada orang ngebully Anda, maka Anda berterima kasih pada orang yang ngebully Anda itu. Terima kasih sama dia. Kenapa? Nanti ada rahasianya. Oke? Katakanlah bicara tentang dokter Andika. Ya, sebagai orang katakanlah bisa saya contoh di sini. Waduh, kehidupan dia itu kayak apa? Mungkin saya belum pernah mengalami dia hidup dengan 3 orang anak itu cuma makan kerupuk sama nasi doang karena nggak punya duit sama sekali. Mungkin saya belum pernah ngalamin. Oke? Dan memang belum pernah ngalamin. Oke? Nah, Roni, misalkan Roni itu bapak itu miskin. Dulu tuh, wah melarat lah saya katakan. Oke? Sampai dia itu terpaksa bersalin istrinya itu betul-betul ditungguin dan di maintain supaya nggak seksi atau nggak sesar. Kenapa? Nggak punya duit untuk sesar. Sampai seperti itu loh. Datang ke puskesmas paling murah lah gitu untuk melahirkan anaknya. Cuma nggak punya duit. Kenapa? Dengan kondisi Roni yang saat itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia kena kencing manis, diabetes yang ratusan gula darah itu, ya satu-satunya jalannya mereka hidup sangat-sangat sederhana kalau tidak mau dikatakan miskin. Dan yang terjadi sekarang apa? Terus pertanyaannya, dokter, kalau saya katakan nggak punya masa lalu apa? Masa lalu saya tuh orang kaya, atau saya katakan belum pernah mengalami fase yang sangat mengerikan dalam kehidupan saya. Termasuk saya. Kalau saya mungkin dikatakan, pernahkah saya mengalami fase yang katakanlah betul-betul menyesekkan dalam kehidupan saya? Saya mungkin katakan nggak pernah. Hampir-hampir biasa aja. Berarti Anda harus menciptakan ini. Berarti Anda nunggu digebukin orang itu ya enggak. Bukan itu yang maksud. Kesulitan Anda sebenarnya adalah ketika Anda edukasi ditolak orang, ketika Anda edukasi dilecehkan orang, ketika Anda edukasi itulah yang akan menjadi faktor pertama Anda. Makanya Anda banyak-banyaklah edukasi yang bahkan Anda berharap orang menolak Anda. That's your first faktor. Oke, semakin banyak Anda temukan ini, Anda semakin banyak punya tabungan. Faktor pertama. Oke, faktor kedua. Apa itu dia? Faktor kedua sekalian adalah skill dan kompetensi Anda, atau bahasanya adalah ilmu. Kalau Anda pahami tentang bisnis Kangen Water sekarang, Anda akan paham bahwa bisnis Kangen Water ini ada beberapa ilmu yang harus Anda miliki. Oke? Ilmu pertama adalah ilmu tentang how to sell something. Saya nggak paham ilmu ini. Saya nggak paham ilmu ini. Sebabnya, itu sebabnya saya sekarang harus banyak belajar. Sehingga apa? Saya harus beli buku-buku kayak begini. Ini saya beli. Karena untuk meng-create luck saya yang kedua. Lebih banyak. Kayak gini, communication skill saya beli. Oke. Banyak tuh jadi buku ini, kalau macam ini juga sama nih saya beli. Ya, jadi jangan mengatakan, oh si Dr. Andika tuh hebat banget ya kalau closing ya. Dia sudah ada ilmu ini semua. Dan Anda tidak menyadari itu sebagai bentuk persiapan Anda padahal. Tapi kalau ini nggak dikerjain, ya sudah wassalam, ini akan kosong juga. Kalau ini nggak punya juga ya, edukasi nggak pernah. Jadi saya pernah disampaikan beliau itu, bahkan dia pernah edukasi, diancam pulang dengan pedang, kalau pulang. Tapi seperti itu juga kesulitan hidup dia dan orang teman-teman lain yang ada di Kangen Water. Oke? Science, apa? Skill. Yang ketiga, sikap. Dari ketiga hal tadi sekalian, the science of luck ini sebenarnya yang paling menentukan Anda adalah ini. Sikap itu maksudnya gimana? Contoh, tadi saya katakan, saya edukasi sama Jaki, terus dia tolak saya, karena saya sikapnya dan mental saya mental kerupuk, mental orang nggak jelas, gitu kan? Makanya saya kerjakan apa? Saya akan maki-maki dalam hati, itu kita maki-maki di sini. Karena apa? Kita nggak punya sikap yang membuat kita menjadi orang yang besar. Kalau ada katakanlah kita terus banget seperti ini, terjadi apa? Ini gak guna. Ini habis semua di sini. Makanya Pak, katakan misalkan nggak beli, terus nggak beli, namun Pak Jero maaf ya ini kemungkinan
Saya nggak, untuk sekarang saya belum bisa beli, belum belilah. Oh iya Mas Zaki, makasih ya. Anda dalam hati Anda yakin bahwa kan ada orang yang akan beli mesin, gitu loh. Dengan kesulitan yang Anda hadapi ketemu sama dia, katakanlah dia dokter, profesor, segala macam, Anda tetap dalam hati Anda yakin, inilah sikap. Jadi 1-2 ini tidak akan pernah ngefek kalau sikapnya masalah. It's all about attitude. Apapun bentuknya. Ya, ini sebenarnya saya perhatiin, oh ternyata ini yang membuat sekelasnya Dokter Wikan itu kami tidak pernah ada satupun kata-kata. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah ada bertanya satupun kepada Dokter Andika, bro, kenapa gua nggak closing? Nggak pernah tanya sama dia. Kenapa saya tidak pernah tanya? Karena saya sudah mendidik saya punya sikap dan attitude sebagai winner. Saya pasti akan juara kok. Winning is all in my head. Soon or later, cepat atau lambat, I'll be there. Masa sih? Bukan masa sih. Kalau Anda katakanlah misalkan sudah edukasi 100 kali, tidak closing satupun, siapa tahu close yang edukasi ke 100 kali, 101 kalinya Allah kasih. Kayak gitu kan? Tapi sikap Anda, gini loh, ini perhatian nih. Anda edukasi nih, ini momentum ya. Momentum Anda edukasi kenceng banget, semangat gitu kan. Ibaratnya ada orang mobil mogok, gak ada semangat, gak ada motivasi. Mobil mogok. Dorong kan berat gitu, sampai akhirnya mobil itu bisa berjalan. Anda dorong, gampang dorongnya? Gampang. Tiba-tiba Anda berhenti, malas dorong mobil. Oke? Yang terjadi, mobil itu berhenti lagi. Anda dorong lagi, lebih berat nggak? Lebih berat. Sama kayak Anda edukasi. Edukasi nih 1-2 kali, oh seneng nih, edukasi segala macam. Tiba-tiba nggak closing, karena sikap dia mentalnya bukan mental pemenang. Tiba-tiba tengah jalan, setannya gede, tung ngomongin dia terus tuh. Berhenti, mandek. Alah, ngapain lah, dia sudah 100 kali edukasi, belum ada closing kan? Syukurin dulu gitu. Ada teman lagi tuh, setan dalam bentuk manusia, makanya melajin nanti wanas. Paham maksudnya? Ada makanya minat jinat maksudnya gini. Ada orang gitu kan hobinya tuh ngebikin orang demotivasi terus. Orang kayak makanya doanya kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Anda baca tulisan saya di Facebook kemarin yang tentang ada orang ngomong sama saya gini. Dok, lah bisnis MLM itu kan bisnis yang anak-anaknya ayam, dan gitu. Coba ente lagi edukasi, terus ada yang ngomong, jelas lagi MLM itu biasanya anak-anaknya ayam. Paling berapa lama bertahannya? Saya sempat kesirap juga dengan kata-kata itu kan. Wah ini benar nih, wah ya. Langsung saya kerjakan apa? Wah saya nggak berdiam diri pak. Setannya langsung tekan, saya langsung waktu lagi ada meeting sama teman-teman di Bandung, ada Wikan, ada Alvin, ada Adin, ada Dr. Andika. Saya tanya, benarkah ucapan dia tadi? Jawaban yang membuat saya senang itu apa? Pertanyaan jawaban Dr. Andika itu kece banget. Kece-nya apa? Oke. Pertama dia bilang gini, sekarang lagi musim batu akik kata dia. Lagi booming-boomingnya lah. Terus tiba-tiba Zaki, lalu lagi. Rijal, dikasih 1 baskom batu akik sama tetangga yang hidup di atas gunung. Batunya batunya cakep banget. Tinggal ente poles, Anda itu duduk apa namanya itu? Asap. Oke, lagi musim batu akik. Dan kalau batu itu biasa, Anda akan dapatkan uang ratusan juta. Pertanyaan sekarang, kalau dikasih sebaskom batu akik, kira-kira di jalan ambil nggak? Mau. Saya akan ambil. Saya pun akan, karena lagi momentumnya. Oke, itu bisnis. Mumpung lagi ada momentumnya, kerjakan. Yang pertama jawaban dia. Apakah Kangen Water ini bisnis momentum? Saya katakan enggak. Karena produk yang dijual ini produk yang bertahan sampai kiamat. Air. Tidak ada bisnis momentum gitu Pak. Tetap segeblek-gebleknya, tetap akan ada orang cari air itu. Karena tidak akan mungkin, sulit banget mengatakan, kalau saya mengatakan seluruh penduduk negeri ini beli mesin, sulit lah, nggak mungkin. Oke? Yang kedua, yang pertama, kata dia gitu. Yang kedua, ternyata kita kan selama ini memahami, bahkan saya sebut itu. Anda tahu nggak dia bilang? Tianxi itu
ya bahkan disebutkan merek beberapa merek. Tianzi itu sekarang justru malah sedang naik-naiknya. Mereka mengalami fase turun itu, tapi ternyata dia mengatakan Tianzi MB itu masih jalan semua kok. Bahkan mereka mencetak diamond-diamondnya, lidut-lidut bahasa mereka kan gitu kan, diamond segala macam gitu kan. Nah, kita kan nggak ada tuh. Mereka masih keep existing sampai hari ini. Bahkan masih sangat-sangat semangat mereka. Jadi mereka nggak mati kok. Yang membuat bisnis MLM mati, dia bilang apa? Pertama, kalau seandainya perusahaan mengganti marketing plan, itu yang bikin dia mati. Contohnya di Kangen Water apa? Kalau seandainya Energi meminta kita tutup poin 1 bulan 1 mesin, bubar bisnis. Bubar Pak. Susah loh. 1 bulan 1 tutup poin 1 mesin. Ini bener aja gitu. Bukan mungkin sulit loh. Bubar. Yang pertama, yang kedua, Energi mengganti produknya. Itu yang membuat bisnis MLM biasa bangkrut, tutup. Nah, itu ada nggak di Energi sekarang? Sampai detik ini saya tidak menemukan itu. Makanya saya nyontoh ke Amerika sudah mulai bisnis ini 10 tahun, masih semangat aja tuh. Bahkan Cynthia Briganti itu sekarang sudah mau 6-6 dengan jaringan antar negara. Makanya saya kadang-kadang saya share berita-berita tentang orang-orang sekarang di Malaysia nih mau datang ke Indonesia nih, yang 6-5 media sudah mau bergerak dan mereka mau rencana bergeraknya ke kabupaten-kabupaten. Makanya saya kemarin tantang gitu kan, kalau Anda punya teman di luar negeri, coba deh mulai deketin deh. Sebab apa? Kalau Anda ngedeketin mereka, akan ada orang yang akan mendekati mereka. Gitu aja. Cynthia